Selamat pagi anak-anak. Siap semua ya? Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Baiklah teman-temanku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Abdul Rosyid, Hadir. Agustin, Hadir. Anggi Nur Laila, Hadir. Aulia, Hadir. Bima, Hadir. Dea, Hadir. Devita Sari, Hadir. Eka Juliani, Hadir. Elsa, Hadir. Veliasa, Hadir. Fendi, Hadir. Hestin, ada Hestin, Ilman, Hadir. Iswi, Hadir. Julia Saputri, Hadir. Mukti Aji, Hadir. Naima, Hadir. Novita Wulandari, Hadir. Fenty Asti Asia, Putri Wahyuni, Hadir. Redi Siansa, Reni Febri, Risalatu, Hadir. Rizky, Hadir. Zabila, Sohibur, Hadir. Siti Johirotun, Hadir. Suryani, Hadir. Vina, Hadir. Firya Evananda, Hadir. Yodi Prasyo, Yunita, Hadir. Tri Agus Laksono. Baik, di satu izin ya. Oke. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang larutan, kemudian membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit. Kira-kira masih ingat tidak apa itu larutan elektrolit? Iya. Larutan yang bisa mengantarkan listrik. Larutan yang bisa mengantarkan listrik. Dibedakan menjadi berapa? Ya. Kalau Pak dicirikannya apa? Semuanya dalam terang. Kemudian ditandai apa? Arah panahnya? Ya, arah panah 1. Kemudian dilambangkan dengan alfa sama dengan 1. Ya. Kalau lemah? Baik. Kemudian ditandai dengan panah? Bola balik. Kemudian dilambangkan dengan alfa sama dengan lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Sedangkan non elektrolit berarti larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Baik. Nah, tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian berolahraga, kemudian merasa lelah, letih dan lesu, biasanya kan kalian meminum minuman ya. Apa itu minumannya? Kopi. Ya. Jadi air ya, air ya. Kadang-kadang untuk membangkitkan energi, kita minum minuman yang namanya isotonik. Isotonik itu isinya apa? Ion ya, mengandung ion banyak ya. Nah, maka kamu kalau isotonik itu ternyata ada banyak macamnya, ada isotonik, hipotonik, hipotonik. Baru tahu ya?
Ya, kalau isotonik itu gula dan garamnya ini menyesuaikan dengan tubuh. Tetapi kalau hipotonik dia tingkatannya lebih tinggi daripada tubuh. Sedangkan hipotonik itu komposisi gula dan garamnya itu lebih rendah. Nah, bagaimana kalau kalian dalam posisi sedang diare? Biasanya minum obat apa? Yang kita kenal apa? Diapet ya? Yang tradisional lagi selain diapet? Aqualit atau oralit? Oralit. Apa itu oralit? Bisa dibuat sendiri ya? Dari apa? Garam campur gula ya. Jadi komposisinya ya. Jadi kalau kita minum isotonik malah dehidrasinya semakin besar. Ya, namanya kalau kita sakit perut ya, oral itu untuk memanfaatkan aja ya. Baik, tujuan pada pembelajaran kali ini kaitannya dengan senyawa ion tadi. Nanti akan Bapak tayangkan gambar atau video yang bisa kalian nanti cermati. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan menganalisis larutan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit dilihat dari nanti kaitannya dengan senyawa kimia. Ternyata tidak hanya di senyawa ion saja, ternyata ada senyawa lain yang kaitannya nanti dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk biar kalian lebih semangat ya di pagi hari ini kita permainan lagi ya. Nah, Bapak lihat kalian masih energik di pagi hari ya. Nah, permainannya cukup sederhana ya. Bisa berhitung ya? Bisa. Ya, kita akan berhitung 1 sampai 9 berurutan. Nanti kalau sudah sampai 9 diulangi dari 1 lagi sampai belakang. Kita coba dengan suara yang semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Karena nanti di situ sudah ujung, berarti balik lagi ke sana ya. Iya, permainannya seperti ini. Bapak kalau yang Bapak tunjuk nanti melanjutkan, misalnya Bapak tunjuk anak ini. Apa namanya? Nah, Reni, nanti Reni melanjutkan perhitungannya. Nanti urutannya kemana? Ke sana ya. Nah, urutannya jangan terbalik. Ingat ya urutannya seperti ini ya. Jangan terbalik. Tidak, urutannya seperti ini lagi. Sini, ya. Oke. Nah, clue-nya kalau Bapak berbicara 379 itu tidak boleh menyebutkan angka, diganti dengan tepuk tangan. 379 tepuk tangan. 379 tepuk tangan. 1 2, tepuk. Ya, oke, ulang ya. 379 tepuk tangan. 379 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 5, 6, Putus ya, satu kali lagi ya. Jangan lagi lagu. Perhatikan clue-nya. 379 tepuk tangan. 379 tepuk tangan. 5, 6, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Masing-masing sudah ini ya. Masing-masing. Bapak bukan iklan ya. Selamat kedatangan isotonik baru, Isoplus. Minuman isotonik plus cocok ion seperti cairan tubuh, sehingga dapat diserap tubuh lebih mudah. Ionmu jadi lengkap, mulai dari tegukan pertama, badan jadi fit dan
Oke ya. Jadi yang Bapak tayangkan tadi bukan kamu melihat modelnya, tetapi tentang isotoniknya. Kira-kira ion-ionnya apa saja yang tadi di tayangan kamu lihat tadi? Ionnya apa saja? Nah, diulang Pak. Ada 7 ion ya di situ, apa aja? Selamat kedatangan isotonik baru, Isoplus. Minuman isotonik plus 7 ion seperti cairan tubuh. Nah, magnesium, natrium, tidak, citra, dan laktat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Kalian mana? 7. Nah, ya. Nah, tahukah kamu bahwasanya ternyata senyawa ion ada juga tidak hanya senyawa ion kaitannya dengan senyawa larutan, karena pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalau dikatakan larutan elektrolit apa namanya, itu kan bisa menghantarkan listrik ya. Penyebab bisa menghantarkan listrik apa? Ada sebabnya apa? Ion-ionnya bergerak, itulah yang menyebabkan larutan tersebut bisa sebagai konduktor atau menghantarkan listrik. Nah, ion-ion ini ternyata tidak hanya di senyawa ion saja, ada di senyawa lain, katanya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kalian nanti akan membahas apa saja yang kaitannya dengan senyawa kovalen, kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Ya, kita lihat gambar yang kedua. Kalau tadi video Pak, kemudian bayangkan gambar ya. Iya. Dari 3 gambar itu coba kalian analisis. Namun sebelumnya karena kita dibentuk kelompok, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Bapak lupa. Sudah dapat semua? Baik. Dari 3 gambar ini, karena ini adalah senyawa ion. Senyawa ion artinya dia terbentuk dari larutan ion, ya. Ini senyawanya NaCl. Kalau diuraikan senyawanya berarti Na+ ditambah Cl-, ya. Coba tulis di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, dalam gambar itu ada ditampilkan 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah padatan senyawa ion. Kalau padatan dia berupa kristal. NaCl tahu ya? Apa itu NaCl? Kalau bahasa Inggrisnya uyah. Ini garam. Dalam bentuk padatan, apa yang terjadi? Tidak. Apa yang terjadi? Ini padatannya? Tidak. Molekulnya, ya. Ini tidak ada menimbulkan? Lampunya tidak menyala. Ketika dia
dialiri arus listrik, lampunya tidak menyala. Berbeda dengan lelehan. Ya, seperti Bapak jelaskan pada kesempatan yang lalu, lelehan ini bukan beda dengan yang dilarutkan ya. Dia dilelehkan pada suhu 1000 derajat Celcius yang bisa dilakukan di lab ya. Jadi Bapak tidak bisa menampilkan, jadi hanya berupa gambar. Dalam bentuk lelehan, ternyata yang terjadi apa? Ketika diberikan arus, muncul listrik. lampunya Menyala. ya. Yang terakhir itu sama ya seperti yang kita praktekkan pada minggu yang lalu, kesempatan yang lalu ya, larutan senyawa ionik ya. Larutan artinya NaCl-nya diencerkan dengan air ya, diencerkan dengan air, ternyata dia lampunya menyala dan keluar lembut gas. Banyak sedikit? Banyak. Nah, dari gambar ini tentunya timbul pertanyaan dari kalian ya. Bapak beri kesempatan 5 menit. Silakan kamu identifikasi masalah dari gambar yang Bapak tayangkan di depan ya. Dia KKP-nya dan bahan ajar, kemudian buku yang sudah Bapak buka ya. Bapak berikan. Ya, nanti kalian maju ke depan. Kira-kira permasalahan apa saja yang bisa kalian identifikasi di Indonesia di depan. Ya, nanti kelompok lain menjawab. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan ya yang ada kalian ungkapkan di depan. Ya. Enak di depan tulis atau langsung dibacakan? Bacakan aja ya. Ya, sebutkan nama kelompoknya, ya, namanya nama kelompoknya, ya. Silakan. Oke, sudah? Iya. Baik, kira-kira dari gambar tersebut apa yang bisa kalian identifikasi? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kelompok berapa sebutkan? Iya. Kelompok berapa? Ya, ini dulu. Boleh pegang. Ya. Silakan. Sebutkan kelompoknya. Ya. Namanya apa? Perkenalkan, nama saya Miss Balapi Padu Rayu, saya dari kelompok 2. Di sini saya mau menanyakan pertanyaan yang timbul dari gambar tersebut, yaitu mengapa senyawa ion larutannya dapat mengantarkan listrik tetapi yang padannya tidak bisa, Pak? Mengapa? Mengapa senyawa ion larutannya dapat mengantarkan listrik tetapi yang padannya tidak bisa? Oke, baik. Pertanyaan kedua. Ya, silakan. Dari kelompok 1 saya akan membacakan pertanyaan. Ya, apa pertanyaan? Bandingkan nyala lampu yang terjadi pada saat larutan, lelehan, dan padatan NaCl dialiri arus listrik. Mana nyala lampu pada lelehan ya? Ya, Larutan dan padatan NaCl dialiri arus NaCl dialiri arus listrik. Oke, pertanyaan ada lagi? Ya, pegang. Perkenalkan, nama saya Samulia dari kelompok 7. Apakah larutan NaCl merupakan larutan elektrolit? Bagaimana dengan lelehan NaCl? Ya. Apakah larutan NaCl merupakan elektrolit? Ya, nama lagi? Bagaimana penjelasannya? Oke, berikutnya? Ya. Ya. Saya Maharani Ya. dari kelompok 5. Kelompok 5, ya. Pertanyaannya, mengapa hanya larutan dan lelehan NaCl yang dapat mengantarkan nyala lampu saat dialiri arus listrik, mengapa padatannya tidak? Ya. Maka
jadi dokter tidak kesampaian. Ya, ada lagi? Ya. Apa yang menyebabkan? Bukan namanya di Pas kelompoknya salah nih. Perkenalkan, nama saya Aulia Anur Kurniawati Ya. dari kelompok 3. Ya. Apa Pertanyaannya? yang menyebabkan larutan NaCl dan larutan cuka dapat mengantarkan arus listrik yang ditandai dengan adanya nyala lampu dan gelembung gas, sedangkan larutan gula tidak? Ya. Ya. Susah ya. Dapat mengantarkan listrik. Ya. Tidak. Ada lagi? Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zidan. Ya. Memberi pertanyaan, mengapa pada larutan NaCl dan larutan cuka nyala lampu dengan gelembungnya yang terjadi beberapa, padahal sama-sama merupakan larutan elektrolit? Nyala lampu dan bunyinya beda ya. Baik, ada 6 pertanyaan ya. Tolong dicermati 6 pertanyaan ini ya. Ini dari hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama, mengapa senyawa ion larutannya dapat menghantarkan listrik tetapi larutannya tidak? Ya. Nah, kira-kira dari kelompok berapa yang ingin tampil untuk menjawab? Maju ke depan, tampil menjawab pertanyaan yang pertama. Boleh, yang belum maju, hadir ya. Ya, silakan. Yang bertanya tadi, nah jawab, tanya dewe, jawab dewe ya. Jadi yang menjawab itu kelompok lain. Maksudnya diskusi itu seperti itu. Ya, jadi saling membantu. Oke, ya, maju. Yang bertanya, di depan. Saya dari kelompok ini menjawab. Ya, ya. Maju ke depan. Ya, jelas. Ya, nomor berapa? Nomor 1 ya, silakan. Ya, pokoknya harus didampingi 2 orang. Ya, yang lainnya tolong diperhatikan ya, kawannya menjawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa senyawa Ya, kalau definisi yang larutannya itu sudah dijawab. dapat menghantarkan listrik tetapi padatannya tidak dapat? Senyawa ion dalam bentuk padatan memiliki susunan yang rapat sehingga ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Dengan demikian, padatan senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik jika dilelehkan atau dilarutkan dalam air. Dalam bentuk lelehan atau larutan, ion-ionnya dapat bergerak bebas bila arus listrik dihubungkan. Kation bergerak menuju kadoto Ke katoda. dan anion bergerak menuju anode sehingga arus listrik dapat mengalir. Jadi senyawa ion dapat menghantarkan listrik jika ion-ionnya dapat bergerak bebas. Iya. Jawaban kami, terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, selanjutnya kelompok berapa? Pak. Iya, ini dulu. Silakan maju. Jawab kelompok berapa? Kelompok berapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Metia Siadara dari kelompok 3. Dan saya Abdullah Sudahlah dari kelompok 3. Ini menjawab pertanyaan nomor 2. Bandingkan nyala lampu yang terjadi pada saat larutan, lelehan, dan padatan NaCl di alur listrik. NaCl jika dilelehkan atau dilarutkan dalam air dan dialiri arus listrik dapat mengantarkan arus listrik.
sehingga menimbulkan nyala lampu, sedangkan NaCl dalam bentuk padatan tidak menyala. Iya, bagus ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, lagi. Seperti yang kalian lihat di gambar, pada nyala lampu, ya, lelehan larutan padatan NaCl ini telah terjadi perbedaan. Kalau padatan tadi tidak ada nyala lampu sama sekali ya. Lain halnya pada lelehan dan larutan. Ini hampir sama dengan jawaban yang pertama karena ion-ionnya bisa bergerak bebas dengan menghasilkan nyala lampu yang terang tadi ya. Ya. Baik, ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah larutan NaCl merupakan larutan elektrolit? NaCl merupakan larutan elektrolit. Wajar laut NaCl di dalam larut air akan terdisosiasi atau terurai menjadi ion Na dan ion Cl. Lelehan NaCl mengalami perubahan dari awal pada udara atau cair sehingga pada lelehannya dapat bergerak bebas. Oleh karena itu lelehan NaCl dapat menggunakan. Iya, bagus ya. Kita berikan aplaus dulu. Larutan NaCl merupakan elektrolit. Bagaimana dengan lelehannya? Ya, yang dijelaskan tadi. Kalau larutan NaCl itu merupakan larutan elektrolit. Wah, ya dia kalau terdisosiasi artinya ion-ionnya berubah menjadi Na+ dan Cl- seperti yang maksud di sini. Nah, bagaimana dengan lelehannya? Lelehannya juga terdisosiasi lagi, ya. Jadi hampir sama kalau seperti itu, sehingga dia bisa menghasilkan arus listrik. Oke, nomor 4. Ya, ada. Mari ya. Ini adalah tempat untuk menjawab mengapa hanya larutan NaCl yang dapat menghasilkan nyala lampu saat diakhiri arus listrik, sedangkan padanya tidak. Kristal NaCl memiliki ion yang tidak dapat bergerak bebas karena NaCl tersebut masih berbentuk kristal ataupun padat sehingga tidak dapat mengandalkan listrik. Dan sebanding terbalik dengan lelehannya karena lelehannya tersebut sudah mengalami perubahan dari yang awalnya padat menjadi leleh atau cair sehingga ion pada lelehannya dapat bergerak bebas. Oleh karena itu lelehan NaCl dapat mengandalkan listrik. Baik, terima kasih ya. Ya, larutan dan lelehannya bisa menghasilkan nyala lampu sedangkan padatan tidak. Ya, konsepnya hampir sama ya, seperti yang Kawannya menjelaskan kalau dalam bentuk kristal yang lelehan, kalau kristal itu jelas tidak bisa mengandalkan listrik karena tidak terionisasi. Sedangkan kalau dalam bentuk lelehan dia bisa Terionisasi. ya ambil KKPD-nya juga nanti ada kesimpulan lagi yang bisa kalian sampaikan. Perkenalkan nama saya Iqbal Abimari Rayu. Dirinya namanya Suni. Menjawab pertanyaan nomor 5. Mengapa pada larutan NaCl dan larutan cuka nyala lampu dan gelembungnya terjadi berbeda padahal sama merupakan larutan elektrolit? Jawabannya adalah larutan NaCl merupakan elektrolit yang kuat, sedangkan larutan cuka merupakan elektrolit yang lemah, sehingga memiliki ciri nyala lampu dan gelombang yang berbeda. Iya, bagus, kita berikan aplaus. Gula itu termasuk larutan non elektrolit. Rumusnya masih ingat gula? Gula ya. Jadi kalau kamu di rumah nanti minta orang tua kamu, ibu kalau ngambilkan sebutkan itu.
Ya. Semuanya berpikir pelan-pelan. Data itu istilah. Baik, terakhir. Ya. Perkenalkan, nama saya Samalia dari kelompok 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan larutan NaCl dan larutan cuka dapat menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan adanya nyala lampu dan gelombang gas, sedangkan larutan gula tidak. Larutan NaCl dan larutan cuka termasuk senyawa ionik yang dapat menghantarkan arus listrik karena ionnya dapat bergerak bebas. Sedangkan larutan gula merupakan senyawa kovalen nonpolar yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, terima kasih. Kalian sudah bagus menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Nah, sekarang kita mencoba menjawab LKPD-nya. Kalian beralih ke LKPD-nya. Hal-hal yang sudah kalian cermati tadi, kalian tuangkan dalam LKPD, diskusikan hal-hal yang ada di LKPD. Ya. Ya, jadi silakan isi. Bapak akan menanyakan ya larutan yang sudah kalian uji kemarin ya dengan menambahkan beberapa larutan ya yang kalian ada di LKPD ya, nanti maju ke depan ya kalian melihat itu hanya lampu yang nyala. Menyala ya. Oke, nah asam sulfat rumus kimianya H2SO4 ya asam sulfat. Oh ya asam sulfat pernah di kehidupan apa asam sulfat itu? Ini siapa? Asam sulfat di motor tadi? Kira-kira kalau pengamatan kalian ya asam sulfat itu lampunya nyala? Nyala. Kemudian elektrodanya dan berfungsinya ada? Ada. Berarti asam ya, asam sulfat. Kalium iodida. Ini sama kuat juga. Kuat tadi? Nyala ya? Ya. Asam cuka. Elektron apa? Lemah. Berarti nyala lampunya? Kemudian elektrodanya sedikit ya? Sedikit. Nyala juga bilangnya. Asam klorida. Elektrodanya? Larutan
larutan urea sama dengan glukosa, berarti 3. Ada. Ya, karena dia non elektrolit. Garam dapur. Titik, ya. Baik, silakan kalian yang sudah kalian amati kembangkan lagi dalam LKPD yang kedua, yaitu berdasarkan sifat antaranya kaitannya dengan jenis kimianya. Contoh pengamatan 1, ya, seperti ini ya, contoh pengamatan 1. Ya, kalian kembangkan lagi, ya. Di situ daya hantar listrik dan jenis ikatan kimianya, ya. Pengamatan 1, artinya kalian lihat apa lagi? Asam sulfat, pengamatan 1 ini dikelompokkan dulu. Yang termasuk elektrolit kuat yang mana tadi? Asam sulfat, kalium iodida, ya, asam klorida. Nah, itu termasuk ikatan. Kaitannya dengan senyawa ion, berarti senyawa kimia berarti termasuk ikatan senyawa ion. Ya. Oke, ikatan ion larutannya elektrolit kuat. Tadi contohnya apa? Asam sulfat H2SO4. Lagi? Kemudian KI kalium iodida. Asam klorida. Nah, kalian lengkapi untuk yang lainnya juga di bawahnya. Itu ikatan ion ya. Kalau ikatan ion berarti kalian harus bisa menguraikan ion-ionnya. Di bawah ya, kalian juga ACL. Nah, kalau diuraikan reaksi ionisasinya 2A plus ditambah SO4 2 min, ya. NaCl berarti Na plus ditambah Cl min. Ai K plus ditambah I min. HCl plus ditambah Cl min. Nah, semuanya dalam bentuk larutan. Oke, ya. Jadi kalau kalian dikatakan sebagai kata ion, berarti dia harus terionisasi seperti itu, ya. Bedanya nanti dengan yang lemah, ya biasanya tanda panahnya bolak-balik seperti itu. Oke, kalian coba untuk yang kedua, pengamatan kedua. Ini pengamatan kedua, larutan elektrolit lemah apa kuat? Lemah, ya. Jenis ikatannya apa? Jenis ikatannya apa? Jenis ikatannya apa asam juga? Ya, senyawa kovalen polar. Kalau dikaitkan dengan senyawa, jenis ikatannya senyawa kovalen polar. Jenis larutannya? Jenis larutan. Jadi elektrolit kuat lemah? Elektrolit lemah. Lemah. Contohnya yang lemah? Terus apa lagi? Kalian kan? NH4OH amonium yang kalian praktekkan kemarin, ya. Ada panahnya bolak-balik. K plus ditambah CH3CO min. Ini juga bolak-balik. Tadi NH, ya. NH-OH berarti OH min. Oke, berikutnya yang data pengamatan 3.
Berarti non elektronik. elektronik. Iya. Senyawa Nyawanya apa non elektronik? Nyawa. Ikatannya. kovalen dan polar. Ah, iya. Nyawa. Kovalen dan polar. Ya, larutannya non. Non elektronik. Contohnya Contohnya J CO, J12 C12, O12, A. Ada lagi? larutan urea. Korea. Korea itu apa namanya? CO, CO NH. NH2. Ini tidak bisa terurai ya. Hasilnya tetap sama. Ya, karena dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke. Pengamatan keempat, katanya ada nggak selain dua itu? Ingat tadi ya, senyawa ion, senyawa kovalen, polar, senyawa kovalen non polar. Ya, lupa ya. Oke, nah ini reaksi ionisasi tadi yang sudah kalian coba tulis ya, jadi tabel tadi yang kita uji tadi, tolong dicantumkan reaksinya di sini. Reaksinya dicantumkan di sini. Diberikan di sini. Misalnya tadi apa? Kalau tanya. Kalau maju ke depan ya. Ada S4. Kemudian ada NaI. Kemudian ada CH3, CH2. Ada HCl. Kemudian ada NaCl. Ya. Oke, silakan. Siapa yang ingin maju? Ionisasinya. Ya, silakan. Kelompok mana yang bisa menguraikan ionisasinya? Kalau kuat berarti arah panahnya searah, kalau lemah berarti dia bolak balik. Ya, terusnya seperti ini. Ini sama. Tadi yang Bapak jelaskan jawab. Mana coba ditulis yang ini. Ya, siapa maju? Ya. Naima. Sama seperti NaCl ya, H2 berarti mengeluarkan ya, mulai. Ya.
Semuanya di sini. Di sini. 2 min, 2 min. Kata di bawah. Iya, 2 min. Ini di belakang. 2 min 2. Betul. Oke, ya. Oke, semuanya. Ya, ya, nomor 3. Yuk. Ya, yuk. Ya, ya, cepat. Waktunya. Ini NA dengan ya. Susah, sulit, mudah. Anda sebagai anak IPA itu harus berpikir kritis. Ya, ya, Pak. Baik, sudah semua ya ini. Dan akhirnya sudah bagus ya. Nah, kita pada kesimpulan akhir yaitu ini ya. Iya. Ya, sebelum kesimpulan akhir ini ada Bapak tuliskan di sini yang sudah kalian kerjakan. Larutan elektrolit kuat berasal dari senyawa apa saja? Larutan elektrolit kuat berasal dari senyawa ion dan senyawa ion dan senyawa. Kalau senyawa ion contohnya tadi Na. Kalau senyawa kovalentnya HCl. Larutan elektrolit berasal dari mana?
Kalau lemah berasal dari kovalen. Kovalen. Sama ya, senyawa ion dan senyawa iya, senyawa ionnya apa kalau lemah? Cuka, apa namanya? Ya. Ada lagi? Yang di sininya ya, ini ya, nama ya. Yang nampak orang, iya enggak? Bahasa lemah ya? Ini asam lemah. Ya. Kemudian terakhir non elektrolit berasal dari senyawa kovalen. Contohnya apa? Ya. Baik, dari yang sudah kalian kerjakan di KPI-nya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ya, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Nanti mohon tiap kelompok untuk menjawab, karena kita belajar dari 3 ya. Senyawa ion apa, yang kedua senyawa kovalen polar apa, dan terakhir senyawa kovalen non polar. Yang sudah bisa menyimpulkan, silakan maju ke depan. Ya, berdua yang tolong disimpulkan. Oke, tolong diperhatikan kesimpulan akhirnya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selalu Mawana. Perkenalkan, nama saya Nikola Fikadriayu. Selanjutnya kami di sini akan menyimpulkan Hasil yang kami pelajari hari ini, yaitu penyimpulan yang nomor 1 yaitu tentang senyawa ion. Senyawa ion atau ikatan ion, yaitu senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang berkaitan ion dalam bentuk padat atau solid. Senyawa ion tidak dapat mengantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas disebabkan terperangkap dalam bentuk padatan atau kristal yang terikat kuat dan rapat. Sedangkan dalam bentuk lelehan atau liquid dapat mengantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Bila arus listrik dihubungkan, kalian bergerak menuju katode dan anion bergerak menuju anode sehingga arus listrik dapat mengalir. contoh NaOH, CaOH2, NaCl, CaSO4, NaCl2, KBF. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akhirnya kelompok yang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Gosarsono. Kenalkan, nama saya Farhan Sri dari kelompok 6. Berdirinya kami di sini ingin menyimpulkan tentang senyawa kovalen polar. Untuk senyawa kovalen atau ikatan kovalen, yaitu senyawa yang terbentuk dari non-logam dan non-logam yang berikatan kovalen dalam bentuk padatan atau solid, tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri dari molekul-molekul netral yang tidak bermuatan. Sedangkan dalam bentuk lelehan atau liquid juga tidak dapat menghantarkan arus listrik karena juga terdiri dari molekul-molekul netral walaupun dapat bergerak, tetapi berbeda jika dalam larutan A. Molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. HCl, H2SO4, ANO3, dan CH3COOH. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriana dan kami dari kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan dari kelompok kami mengenai senyawa kovalen dan polar. Baik dalam bentuk cadangan, lehan, dan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena terdiri dari molekul-molekul netral yang tidak bermuatan dan tidak dapat bergerak. Contohnya C2H5OH, C6H12O6, C12H22O11, CO atau NH22. Terima kasih. Iya, kita berikan silakan dikembalikan meja-nya. Baik, ya, kalian sudah belajar tentang sifat larutan berdasarkan ikatan kimianya. Ini kita belajar tentang senyawa kovalen, senyawa ion, dan senyawa kovalen molekular. Ya, sebagai penutup, ya, Bapak akan memberikan soal yang bisa kalian jawab. Ya, nanti saya kumpulkan. Ya. Ya. Kalau jawab, kalau tidak banyak hanya 5. Yakin? Jawaban kalian benar? Iya. Oh, ini memang IPA 2 pilihannya benar ya. Oke, terima kasih sudah bisa menjawab soal. Ya, untuk materi berikutnya kalian akan lebih banyak belajar, ya, karena apa yang sudah Bapak berikan di sini tentunya tidak akan bermanfaat kalau kalian tidak belajar lagi dan tidak berlatih lagi, sehingga untuk kesempatan yang akan datang kalian mudah cepat lupa. Sebagai penutup, Bapak akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.